Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa menemani Anda kembali sampai 1 jam ke depan. Tentunya dengan bahasan-bahasan yang menarik di Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything is come from mind. So, manage your mind. Ya, betapa pentingnya waktu-waktu yang tersisa ini untuk bisa menemukan tujuan di dalam hidup. Banyak sekali saya bertanya kepada teman-teman ya, apa sih sebenarnya tujuan dalam hidup? Dan itu banyak sekali yang tidak mampu menjawab. Ya, ada yang memang terputar di dalam kehidupan. Ya, aku harus setiap hari harus melakukan kegiatanku, gitu, mencari uang, bekerja seperti itu. Apakah tujuan kita datang ke bumi ini untuk mencari materi? Nah, ini sesuatu yang tentunya akan banyak sekali dibahas di Manage Your Mind. Baik, pemirsa Dhamma TV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sukses dengan menghormati jasa orang tua kita, dan tentunya kita menjadi orang tua juga. Bagaimana sih sebenarnya bersikap? Menghormati jasa orang tua adalah salah satu kunci menuju kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Orang tua telah memberikan kita banyak hal, mulai dari cinta, kasih sayang, hingga pendidikan dan pengalaman hidup. Bagaimana cara menghormati jasa orang tua dan mencapai kesuksesan? Tapi banyak juga yang ketika saya katakan ini, orang tua meninggalkan saya kok, gitu ya. Orang tua saya justru berbuat zolim katanya kepada saya. Apakah saya harus tetap menghormati? Yuk kita diskusikan dengan narasumber kita. Kita sapa dulu Yang Mulia Bhikkhu Dhammamwicayo Mahatera. Apa kabar Bante? Ya, selalu baik. Semoga demikian adanya semuanya. Sukihoto, Namo Buddhaya. Marilah kita bersama-sama ciptakan kebahagiaan bersama untuk mengagungkan beliau yang tersadarkan sempurna atas usaha beliau sendiri. Semoga damai dan bahagia menjadi milik kita bersama. Iya Bante. Banyak upacara-upacara yang dilakukan untuk teman-teman Buddhism ini yang dimaksudkan untuk menghormati leluhur ya Bante. Betul ya Bante ya. Sebenarnya apa sih peran orang tua dalam membentuk kesuksesan anak? Bahkan ketidaksuksesan anak. Itu kan banyak terjadi Bante. Ya, memang wajar lah. Jadi kita harus tahu juga bahwa kita bisa lahir dalam satu keluarga ini, itu tergantung gelombang pikiran kita terhadap orang tua kita sama atau tidak. Oke. Nah, gelombang yang sama itu yang menyebabkan kita bisa menyatu dengan orang tua kita. Dia jadi orang tua kita. Kita sudah berkali-kali seperti itu. Demikian juga kita harus paham, memang kita harus memahami bahwa orang tua ini, walaupun secara materi misalkan dia tidak mendukung sama sekali, tetapi secara badan kita, semua badan kita itu dari tubuh manusia, orang tua kita. Ya. Jadi orang tua itu sudah menyediakan, memberikan segala-galanya untuk kehidupan kita. Karena kita di dalam perut ibu sekitar 9 bulan. Ya. Dan tiap hari darah yang mengalir itu, ternyata itu sekitar 7 kali memutar bumi. Darah ke seluruh tubuh kita ini. Dan otomatis kita juga menerima peredaran darah itu, sehingga kita dapat makanan, dapat oksigen dari peredaran darah itu juga. Maka dari itu kita bisa hidup selama dalam kandungan karena kasih sayang orang tua. Coba kalau orang tua tidak kasih sayang, ditubuk, lambungnya duk sini, duk sana, keluar-keluar kita cacat. Ya. Karena orang tua tidak sayang, ya. Ya. Tetapi kalau kita lengkap ini, berarti orang tua kita sayang, merawat dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa lahir dengan normal. Nah, dengan kenormalan inilah sesungguhnya kita sudah cukup banyak terima kasih bahwa ini tanpa orang tua memberikan makanan, minuman, ketika kita masih bayi, kita tidak mungkin bisa ada di sini. Jadi orang tua berkorban lagi merawat kita. Apalagi waktu malam hari, mungkin kita ngompol ya toh. Anak kecil nggak ngerti apa-apa. Mau ngompol, dia tidak paham kok ya. Ya, kita yang direpotkan orang tuanya.
Orang tua tapi enggak marah. Oh, dia sedang ngompol ya diganti popoknya. Oh, ini bersihkan, ganti lagi. Jadi itulah repot tapi orang tua senang menjalankan tugasnya. Maka dari itu melihat jasa-jasa orang tua yang memberikan segala-galanya untuk kita, mungkin kita juga tahu banyak yang tidak bisa memberikan harta kepada kita. Kita jangan ngomel dengan hartanya itu, tetapi kita melihat sisi positifnya dulu. Jadi kita semua bisa ada ini berkat dukungan orang tua, sehingga tubuh jasmani kita dengan lengkap, itu sudah cukup terima kasih. Walaupun harta belum punya misalkan, ya kita itulah. Segi positifnya sudah kita tahu ya, kita terima kasih dulu. Walaupun ini materi masih kurang, ternyata materi itu kan tergantung kita juga. Kalau sudah dewasa, kita harus berusaha mencari supaya materi itu meningkat. Kalau bisa meningkatkan ini, ya otomatis kita akan mendapatkan kemajuan. Tetapi kalau kita tidak bisa mengolah dari dulu seperti ini kok tidak ada kemajuan, berarti kita harus mencari strategis yang lain lagi untuk lebih maju. Itu gimana? Itu yang penting dipikirkan bersama supaya kita itu secara dunia maju, secara spiritual maju. Dengan cara seperti ini kita bisa mendapatkan lebih maju lagi. Tetapi kalau kita perhatikan juga, karena itu membahas masalah orang tua, orang-orang yang sukses saat ini, ternyata mereka itu menganggap orang tua itu bagaikan raja dan ratu. Jadi ketika dia masih ada, dia melayani dengan sepenuh hati, menyenangkan dan membahagiakan terus. Apapun yang mereka butuhkan, dia berikan semuanya. Ketika dia melaksanakan ini, mereka itu makmur di dalam dunia ini. Rezekinya lancar. Dengan cara seperti ini, mengapa demikian itu? Disinilah yang dikatakan, Sang Buddha satu-satu mengatakan, orang tua itu bagaikan Brahma. Beliau itu bagaikan Tuhan yang nyata, yang merawat, yang menciptakan, yang membentuk kita seperti saat ini. Jadi kalau kita memberikan penghargaan, menghargai, berterima kasih, merawat mereka, menyenangkan orang tua, kita pun itu akan jadi bibit yang unggul, bisa membuat kita mendapatkan buah yang luar biasa. Maka dari itulah yang dikatakan kita diajak oleh Sang Buddha, hormatilah, karena tiap-tiap orang sudah punya Tuhan di rumah masing-masing. Kalau kita tiap hari mau pergi sekolah misalkan, hormatin orang tua. Ma, Pa, saya berangkat ya. Kalau kita mau berangkat sekolah, Papa, Mama masih tidur, Pa, Ma, permisi ya, saya mau berangkat sekolah, ya tidak apa-apa. Karena kita tahu mungkin orang tua kita sedang sibuk, malam hari kerja untuk kepentingan anak-anaknya. Jadi kita jangan nuntut, ini Papa Mama kok masih tidur, kita harus sekolah. Dan seperti itu toh ya. Yeah. Jadi kita harus pahamin orang tua mungkin terlalu capek, sudah berusaha terus sampai malam hari, jadi jam 2, jam 3 baru tidur, maklum lah, jadi jam 7 belum bangun ya toh. Jadi kita bisa memaklumi seperti itu, kita tetap menghargai perjuangan mereka. Itulah yang dikatakan bisa menerima kenyataan, tetap kita menghormati orang tua dan menyokong ketika mereka tua, otomatis itu berarti kita telah menaburkan di bibit yang sangat-sangat subur. Kita akan menjadi orang yang sukses, maju dan berkembang karena menghormat dengan cara yang tepat terhadap orang tua kita. Bante, ada orang tua, ini saya pernah beberapa waktu lalu mendengar ya. Jadi saking, ini seorang ibu yang sudah menjadi janda di China ini, punya anak 3 orang. Dan beliau seorang guru yang sangat-sangat dihormati di sekolah beliau mengajar gitu ya. Tapi beliau sangat memberi tekanan atau tuntutan yang sangat keras kepada anak-anaknya. Mungkin karena dia khawatir gitu, ini udah ditinggal bapaknya nih, nanti kalau suatu saat nih aku pergi juga, anak-anakku nggak jadi gimana gitu. Nah, akibat dari itu, sebab dari itu akibatnya si ibu ini terlalu menekan anak-anaknya, sehingga anak yang nomor 2 kalau nggak salah ini begitu merasa tertekan sampai dia kemudian membuat sebuah keputusan, dia membunuh semua, membunuh ibunya dan sekaligus saudaranya Bante, saking stres dan depresinya nih anak gitu. Dan ketika dia
dia menelpon temannya bahwa dia sudah melakukan hal itu. Akhirnya temennya menelpon polisi datang di Australia kalau nggak salah nih, dari keluarga turunan imigran Cina. Ini anak lagi diem bengong gitu Bante. Bagaimana nih Bante? Bentuk kasih sayang yang bagaimana sih sebenarnya yang harus inilah yang dikatakan cara mengajar manusia itu memang tidak segampang yang kita bayangkan. Ya. Makanya itu kalau kita mengajarkan di sekolahan seperti ini, anak-anak senang menghargai kita gurunya yang bagus. Tetapi bukan berarti kita di rumah cara mengajar yang berbeda. Apa yang disenangin anak-anak di sekolah sebetulnya itu juga disenangin oleh anak-anak kita. Makanya itu kita harus seimbang. Oh ternyata anak kita juga mau diajarkan dengan model yang sama. Jadi kita tidak terlalu kalau terlalu overprotective, jadi mereka akan bisa memberontak. Makanya itu pemberontakan itu bisa akan terjadi seperti itu. Maka dari itulah yang dikatakan bahwa anak ini yang sedang tertekan karena mendapatkan tekanan dengan harapan, anak-anak ini harus bisa mandiri. Betul. Harus lebih kuat dari yang lainnya. Jadi dia belajar mengajarkan dengan sangat keras. Maka dari itu yang dikatakan kita harus fleksibel. Sang Buddha mengajak kita itu harus sungguh-sungguh sangat-sangat dinamis. Tidak boleh terlalu kaku. Maka dari itu Sang Buddha terhadap anaknya sendiri waktu dia jadi samaner dididik terus dididik, diarahkan. Jadi dengan penuh kesabaran Sang Buddha memberikan pengertian demi pengertian. Termasuk nanti anak kita juga begitu. Dia senang kalau dapat pengarahan, kasih sayang, pengertian, bukan pemaksaan. Ya. Nah, ternyata menjadi orang tua, orang yang bisa dituakan tidak mudah juga ya penting. Berproses juga. Maka dari itulah jadi kita harus memahami, kita jangan terlalu menuntut pada siapapun juga. Lakukan yang terbaik, bicara yang terbaik, membimbing mereka yang terbaik. Apa yang mereka senangin ya itulah yang kita bimbingkan, kita berikan kepada mereka. Kalau kita bisa mengajarkan kepada murid itu dengan terbaik, anggap saja anak kita juga mengharapkan seperti itu. Sudah, tidak usah terlalu berlebihan lah. Baik pemirsa Dhamma TV, kita akan lanjutkan pembicaraan setelah satu ini. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa Dhamma TV, selamat malam bagi Anda yang baru saja memutar channel Dhamma TV. Anda bisa melihat dari TV lokal ataupun dari YouTube Dhamma Televisi, dan tentunya pelajaran-pelajaran kehidupan yang sangat-sangat berharga kita diskusikan di sini. Anda bisa bertanya di kolom komentar atau mungkin memberikan usulan-usulan, bahasan-bahasan dari acara Manage Your Mind ini, sehingga kita bisa bahas untuk selanjutnya apa yang kita bicarakan. Baik, sukses dengan menghormati jasa orang tua. Bante, bagaimana sih cara menghormati jasa orang tua dan menunjukkan rasa syukur? Dan apa sih nilai-nilai yang dapat dipelajari dari orang tua? Ya, otomatis. Sebagai seorang tua itu mereka juga harus tahu tanggung jawabnya ya. Kalau orang tua yang memahami, mengikuti cara Sang Buddha itu, tanggung jawab orang tua terhadap anak itu bagaimana, ini bisa dijalankan, otomatis mereka juga atau punya cinta kasih terhadap anak-anak. Tidak membedakan antara yang dia senang atau tidak senang, tetap harus netral. Anaknya tetap sebagai anak, jadi tidak ada pilih kasih. Kalau dengan cara seperti ini, yang lainnya kan sangat menghargai, otomatis kita bisa mengakurkan semuanya. Kalau kita ada pilih kasih, orang tua pilih kasih sama salah satu anaknya, yang lainnya nggak suka, maka itu tidak akan bisa menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga kita. Maka dari itulah yang dikatakan mengajarkan anak itu memang tidak segampang yang kita ucapkan. Maka itu kalau seandainya dia tidak memiliki kesanggupan, ya dia mengajak anaknya itu ke sekolah, ikut sekolah minggu misalkan. Nah, dengan cara seperti ini dia akan mendapatkan bimbingan, arahan. Jadi harus bagaimana anak, kewajiban terhadap orang tua itu sebagaimana. Jadi dengan cara seperti inilah, tanpa dia sadarin, anak-anak dapat bimbingan dari para biku atau guru-guru agama yang di sekolah mereka untuk bisa melakukan kewajiban terhadap orang tua. Jadi kalau seandainya agama tidak tahu bagaimana kewajiban anak terhadap orang tua, otomatis aku
aku harus lakukan gimana ini terhadap orang tua kita, harus bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana saya melayani orang tua, serba tidak tahu. Maka dari itu, itulah yang dikatakan kita akan menjadi orang yang tidak paham. Jadi keluarga yang memiliki ketidaktahuan cara untuk bisa meningkatkan quality tugas kewajiban orang tua, kita juga tidak tahu bagaimana anak-anak itu bisa meningkatkan quality tugas kewajiban anak terhadap orang tua. Nah, ini ada caranya, ada hukumnya, ada jalannya yang harus dijalankan. Nah, itulah yang dikatakan belajar agama itu seperti itu, harus belajar, tahu. Maka dari itu dikatakan bahwa di dalam Buddha Dhamma juga ada seperti itu, semuanya ada. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan bagaimana orang tua terhadap anak, bagaimana anak terhadap orang tua. Jadi dengan sistem yang dijalankan seperti ini, itu sangat-sangat bagus kalau bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan diceritakan ya, Sariputta termasuk tangan kanan dari Sang Buddha, dia punya kebijaksanaan yang sangat luar biasa hebat. Tapi dia itu ketemu sama gurunya Biku Asaji yang memberikan ajaran yang bisa mencerahkan dia. Nah, otomatis dia merasa berterima kasih dapat ajaran dari Bante Asaji. Sehingga dengan demikian ini, kemana Asaji pergi, arah mana ya dia memberikan hormat ke sana sebagai gurunya. Ya. Nah, dengan cara seperti inilah Sariputta aja yang begitu pinternya tetap memberikan hormat guru pemula yang memberikan pencerahan itu. Nah, dengan sistem seperti ini kita juga sebagai anak tetap menghormatin, tetap menghargai orang tua kita, memberikan hormat juga. Maka dengan cara seperti ini, menghormat itu bukan hanya sungkeman, tetapi kita sungguh-sungguh berterima kasih atas jasa orang tua kita. Nah, dengan demikian inilah yang dikatakan rasa terima kasih itu pikirannya penuh dengan keindahan, memberikan penghormatan, dan terima kasih kita itu wujud rasa bakti kita jalankan. Termasuk ketika orang tua kita meninggal, tugas kita mesti ada lagi, bagaimana mendoakan mereka. Mendoakan mereka itu juga sangat penting, karena kita harus paham, Sang Buddha ini satu-satunya melihat dengan jelas, manusia itu kebanyakan, mereka itu terikat sama rumah tangga kuat, harta kuat, sama anak-anak itu kuat, melekat. Kemelekatan itu tanpa mereka sadarin, ketika meninggal, mereka ya ada sekitar sana terus, melekat di situ aja, jadi tidak kemana-mana. Jadi secara umum 85% itu lebih masuk ke alam sana, ya. Masih ada sekitar kita. Maka dari itu kalau kita ada tiap hari mendoakan itu sangat membantu. Karena pernah juga ada kejadian seorang anak kecil umur 11 tahun. Kena spionnya mobil, dia jatuh, meninggal. Meninggal ya malam-malam datang ke rumah, dilihat oleh pembantunya, yang bisa melihat dengan mata batin, waduh, anaknya kok datang dalam keadaan telanjang. Dia langsung ngomong ke ibunya, Mak, saya melihat anak kamu datang tuh, dia dalam keadaan telanjang. Telanjang itu dalam arti kata, dia tidak siap dalam kondisi ini, tahu-tahu mati gitu aja. Dia belum siap terima. Jadi dia bingung lah, apa adanya ya dia datang aja. Nah, dari situ kan orang tua bingung juga, loh kok telanjang demikian? Kalau dia telanjang dalam keadaan masih kecil gitu ya digantikan pakaian toh. Kalau dia alam halus gimana nih, kan dia tidak bisa apa-apa. Dia tinggal telepon ke papanya di Surabaya. Besok pagi-paginya papanya datang ke Batu, temuin saya ngomong-ngomong, oh ya nanti kita bantu doakan. Ketika kita bantu doakan itu, besok malamnya itu langsung hari itu juga langsung dia sudah punya pakaian. Pakaiannya itu dia langsung ada. Nah, dari situlah yang dikatakan dia ketika didoakan melihat bantenya. Maka itu manfaatnya karena tiap bante datang ke Gorontalo itu selalu diundang ke rumahnya. Lalu diajak sumbang. Anaknya, ayo kita sumbang makan, sumbang
jubah, sumbang handuk. Jadi tiap saat ada Bante siapapun dia ikut sumbang gitu. Jadi ketika dia ada acara ini saya yang buat, saya kan pernah ketemu Bantenya, gitu sedang ya. berbuat baik sama Bantenya, dia senang. Ini pancingan pikiran positif muncul, itulah yang membuat dia timbul energi positif, dia sadar dapat pakaian itu. Maka dengan demikian inilah setelah dia pakai pakaian, dia senang. Oh, anakku sudah punya pakaian. Lalu telepon nanya, bagaimana untuk anak saya bisa maju? Baca parita. Tiap malam baca parita yang halaman ini sampai halaman itu, bacain. Karena itu sangat bermanfaat. Ternyata dia bacain juga, betul-betul. Ternyata anak itu tiap malam juga datang. Lalu tanya pada pembantu, tolong nanti dilihatkan nggak anak saya datang di mana? Dia bilang, oh terkadang dia tidur-tiduran di kakinya. Oh ya, saya rasa adem di situ. Terkadang anak kamu merangkul di belakang. Oh ya, terasa di sana. Jadi apapun yang mereka lakukan itu dijelaskan, dia masak betul di situ. Jadi dengan demikian pada satu saat anak itu pesan sama pembantu, Dok, katakan sama mama ya, nanti saya jarang datang. Loh kenapa? Naik tingkat. Nah dengan demikian ini ketika ada energi positif yang diberikan tiap hari itu tanpa disadarin naik ya. Ketika dia tadinya mungkin di alam 1, tahu-tahu tingkat kedua. Nah tingkat kedua otomatis berbeda, jaraknya lebih jauh. Jadi mungkin kalau dia mau datang kan agak lama gitu lah. Jadi misalkan kalau kamu di sini, orang tua kamu di Surabaya. Kalau kamu mau berangkat ke Surabaya, males lah ya. Bolak-balik 3 jam misalkan. Kan males. Nanti aja kan gitu. Ya, jadi kalau terlalu jauh ya pasti kita tidak mau cepet-cepet sering-sering pergi. Kan seperti itulah. Jadi bilang jarang datang gitu. Seperti Ya. Gitu ya Bante ya. Jadi ada manfaatnya dari mendoakan orang tua, berbuat baik untuk orang tua itu sangat bermanfaat, membantu untuk mereka. Oke, jadi karena sudah wujudnya sebagai energi ya Bante ya. Jadi energi kebahagiaan ketika kita membaca dengan niatan yang baik gitu ya. Jadi itu bisa diterima oleh mereka begitu ya Bante. Ya, itulah jadi sesungguhnya kalau diperhatikan doa itu memiliki makna yang dalam. Kalau doanya asal-asalan tapi tidak ada makna, ya tidak dapat manfaatnya juga. Jadi doa itu harus to the point, langsung dan mendatangkan manfaat yang direct. Itu baru dia dapat manfaatnya. Kalau asal ngomong, asal doa tidak ada motivasinya, tidak ada perubahan. Oke. Berarti satu upacara patidana itu sangat-sangat bermanfaat berarti ya Bante, untuk bisa menghubungkan itu, memahamkan itu kepada peserta juga ya. Ya, makanya itulah disinilah yang saya katakan banyak cara doa itu masih kurang motivasi. Karena saya perhatikan Sang Buddha mengajak kita itu bagaimana kita memberikan doa itu yang kita berikan berapa akar. Kebanyakan mereka itu hanya bisa memberikan 2 akar. Apa itu? Yaitu bagaimana kita tidak serakah, tidak penuh dengan kebencian. Oke. Tapi tidak ada kebijaksanaan. Maka itu yang penting kalau bisa 3 akar. Itu setiap acara itu ada penjelasan, ada motivasinya supaya ngerti apa yang akan didoakan itu. Emang kata-katanya seorang biku, kata-kata bahasa ini bisa dimengerti oleh itu mereka makhluk. Maka itu sebelum ada doanya itu kasih pengertian dalam bahasa Indonesia supaya yang datang mengerti, yang malu halus itu juga paham. Emang bisa mengerti bahasa kita? Lah iya, mengerti lah, dia paham lah. Oh mengerti ya? Sebentar Bante ya, kita lanjut nanti. Masih, saya nanti kalau sudah berpindah dimensi, saya ngerti deh apa yang dibicarakan oleh kalian semua ya. Baik, pemirsa Dharma TV, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Ya, pemirsa Dharma TV, kita lanjut pembicaraan. Jadi ternyata orang-orang atau kita kalau sudah berpindah dimensi itu bisa mendengar atau mengerti lah bahasa-bahasa sebelumnya gitu ya.
dari kehidupan yang masih ada sekarang ini. Termasuk diantaranya tadi kalau ada upacara atau pembacaan doa bisa dimengerti seperti itu ya Bante ya. Nah tadi akarnya tadi apa Bante? Untuk bisa ya, sebagai kekuatan. Sebagai contohnya begini, ada umat kita yang meninggal di Surabaya. Oke. Tapi yang meninggal ini mereka agama tetangga. Oke. Orang tuanya Buddhis. Waktu itu ada di Tulungagung. Orang tuanya yang Buddhis. Ya. Ini anaknya yang meninggal duluan ya. Nah, ketika itu orang tuanya tanya pada teman-teman yang di Tulungagung sana, ada Bante siapa yang di sini? Ini besok anaknya mau dikubur di Tulungagung. Dia tanya, oh pas ada Bantenya, ada satu, saya ada di sana. Oh ya, kalau gitu tolong diundang Bantenya untuk besok ya, doakan untuk anak saya. Saya oke, oh. Tahu-tahu malamnya dia telepon lagi, sorry Bante, sudah ada guru agamanya yang doakan. Lalu saya gini aja, bagaimana mampir dulu ke tempat duka, saya doakan di tempat duka, baru nanti di tempat sana romonya misalkan. Oh ya boleh, gitu aja. Ketika sampai sana saya doakan, selesai, saya ngomong, kok rasanya feelingnya saya kok enggak datang ya? Jadi doa kita enggak mengena, masih belum bisa. Yang enggak datang itu siapa? Makhluknya itu. Oh oke. Nah, akhirnya kalau gitu ya gitu, nanti kita tentukan 1 minggu lagi lah, doakan di tempat kecelakaan itu. Nah, ketika kita 1 minggu kemudian datang, ternyata bibinya itu memang sering kesurupan. Saya datang doakan, ketika kita doakan, wah dia kesurupan. Penunggu sana ngomong macam-macam. Nah, otomatis mengapa dia tidak bisa datang ke sana? Karena dia itu kan berontak, disuruh kawin di alam sana. Ini baru kawin 6 bulan, disuruh kawin lagi di alam sana. Alam sana. Jadi otomatis dia dikerangkeng gitu, karena berontak, nggak mau ya, no? Dia tidak bebas, jadi otomatis ditangkap, tidak bisa kemana-mana. Ketika kita doakan di sini, dia lepas dulu lah di sana, masih di sana. Lalu ya kita di sana kan ada katakan, makhluk apapun juga yang masih diliputi ketakutan, mara bahaya, penderitaan, kesakitan, itu disebabkan ada bibit negatif yang ada dalam diri kita. Mari kita kelola yang negatif ini, buang, singkirkan semua dengan tekad untuk saling memaafkan. Lalu marilah kita ikutin pedoman-pedoman 3 pilihan ini, bangkitkan dalam diri kita bagaimana kebijaksanaan, ketenangan, kemurnian batin itu bisa ditingkatkan supaya kita punya pegangan untuk jalan terang dan membawa kebahagiaan. Otomatis siapapun yang ikutin ini dengan sungguh-sungguh, dia akan mendapatkan manfaatnya. Karena mungkin dia merasa tertekan, menderita, dia ikut. Nah, ketika kita baca yang terus sampai selesai, yang kesurupan menunjukkan tuh mereka naik dibawa mereka yang dari India berjubah kuning. Berarti kan dia ada kenaikan, naik ke atas. Tetapi 7 bulan kemudian mimpi masuk salah satu familinya, minta didoakan lagi. Nah, di sana pamannya datang ke saya ngomong, loh nanti di surga kan kekal, ngapain kok yang minta doakan lagi? Ya, itu menurut agama tertentu surga kekal. Tapi Sang Buddha bicara lain. Surga itu tetap tidak kekal. Tergantung energi positifnya. Kalau positifnya itu bensinnya tahan sampai cuma 7 bulan. Lalu dia harus mencari bensin lagi. Bensinnya nggak ada ya pasti mereka akan masuk sengsara lagi. Maka itu kalau dia terlalu percaya bahwa percaya tok tidak mau berbuat baik. Ketika dia mencari energi dalam batinnya nggak ono ikan api. Karena dia sudah percaya kok aku pasti masuk surga. Nggak ada, kembali lagi sesuai dengan hukum alamnya sendiri. Negatif lagi, jadi minta didoakan lagi untuk ditambah energi. Maka dari itulah yang dikatakan upacara patidana untuk para leluhur itu seringkali dibuat itu sangat bagus. Karena kita lihat kebanyakan manusia kan gitu aja, kurang berbuat baik, kurang kebajikannya. Jadi energi yang membawa mereka lahir di alam positif kurang. Ya. Pasti pada satu saat habis. Jadi kayak semacam booster ya? Ya seperti itu, bensinnya berapa ya segitulah.
Lumayan toh. Sekali didoakan bisa 7 bulan, lumayan ngicipin. Iya. Dan apakah di alam lain itu juga masih ada pelajaran-pelajaran tentang? Ya, itu juga tergantung di alam yang mana dia. Kalau di alam surga tingkat kedua masih ada. Alam tingkat pertama ya mereka harus ekstra menggunakan telinga dewanya untuk nguping, dengarkan. Kalau dia tidak mau mendengarkan ya dia tidak bisa mendapatkan ilmunya. Oke, berarti suatu anugerah dong hidup menjadi manusia ini dan berkesempatan untuk bisa mendengarkan dhamma, Bante. Maka dari itulah kalau kita lihat mendengarkan dhamma itu tidak gampang dan sangat sedikit yang bisa menjelaskan dhamma dengan sebaik-baiknya. Maka dari itulah yang dikatakan dhamma yang paling baik dan paling benar itu sulit didapatkan. Asal kita banyak mendengarkan ceramah-ceramah yang kurang bermutu itu banyak. Maka itulah yang perlu diperhatikan. Jadi dhamma yang sesungguhnya itu harus mencari mereka yang sangat-sangat mempraktekkan dan paham lalu menjelaskan dengan segampang-gampangnya, itulah yang perlu diikutin. Kalau asal ngomong banyak ya. Tapi tidak bermutu. Tidak bermutu kan? Ya banyak tunggali. Baik Bante, oke. Nah, ini penting nih. Bagaimana cara menunjukkan rasa hormat kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari, Bante? Ya itulah, jadi kita bagaimanapun juga setiap saat memberikan hormat ketika ketemu. Ma, selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Jadi dengan demikian itulah kita memberikan hormat karena kita anggap mereka itulah orang suci yang ada di rumah kita. Tiap hari kita bisa melakukan yang terbaik. Ketika kita melihat papa mama kita pulang dari kantor atau dari pasar, kita langsung aja datang mendekati mobil, buka mobil. Mah, bantu ya angkat barangnya. Pah, bantu ya angkat tasnya. Jadi dengan demikian kita menolong meringankan beban orang tua untuk menyenangkan. Setelah kita sampai meletakkan semuanya, mah, perlu enggak dimasakkan air panas supaya mama mandi? Oh ya, boleh. Kan supaya anak senang tahu anaknya berbuat baik kepada orang tuanya. Mereka senang. Demikian juga papa pulang juga sama. Semuanya diringankan. Papa mau mandi air panas ya? Saya masakan ya. Dengan cara seperti itu bagaimana kita bisa berbuat baik setiap saat ada kesempatan lakukan untuk bisa menyenangkan orang tua kita. Dengan sistem kita melaksanakan seperti inilah kita menunjukkan kita melaksanakan tugas kewajiban anak untuk bisa menyenangkan dan membahagiakan orang tua. Nah itulah kalau bisa dijalankan seperti ini ya, orang tua tiap hari bisa membimbing, mengarahkan, memotivasi anak-anaknya. Anak-anak juga dapat manfaatnya karena dia punya ilmu banyak yang dia pahamin sehingga perlu mendidik anak-anak. Maka dari itu saling memberi seperti ini, itulah yang dikatakan ajaran yang selalu memberikan manfaat kepada semua pihak. Ya, baik. Kayaknya perlu dibikin konten nih ya, konten cara menunjukkan rasa hormat pada orang tua nih, konten-konten pendek nih, karena ini langka sekali Bante. Anak-anak sekarang tuh langka. Orang tua datang, HP-nya yang dipegang, nggak peduli Bante. Oke. Apa sih dampak menghormati jasa orang tua terhadap kesuksesan dan kebahagiaan Bante? Terutama yang sudah tidak ada, orang tua yang sudah meninggal Bante. Ya itulah, sesungguhnya kalau kita katakan orang tua yang sudah meninggal, kita itu kalau bisa memang memberikan penghormatan, memberikan doa-doa. Kalau kita bisa seperti contohnya anak kecil tadi yang 11 tahun itu, dia didoakan, dia bisa meningkat. Orang tua kita kalau kita sering mendoakan, orang tua juga senang toh. Wah, anakku ini tiap hari mendoakan untuk saya. Apakah kalau baca paritanya punya makna yang dalam. Wah, ini bagus ini. Disenang, ini gembira. Dia fokus mendengarkan apa yang diucapkan itu. Karena itu banyak juga kejadian. Ada umat kita yang mau sewa toko bekas, tapi tanah itu dulu bekas kuburan. Dia tanya pada saya, bagaimana Bante? Saya mau buka toko di sana. Ya kita belak-belakan ngomong. Memang menurut feng shui tidak bagus sewa tempat yang ada seperti itu. Tapi kalau kamu mau
ada satu syarat. Bisa kamu sewa, tapi syarat itu harus kamu jalankan. Apa itu, Bante? Baca parita tiap malam. Ketika mau tutup, baca parita di situ. Hanya dia ikutin baca parita. Nah, dengan demikian, mengapa demikian itu? Karena kita tahu bahwa kebanyakan makhluk itu melekat. Aku nok kene, iki tubuhku nok di sini, aku dikubur di sini. Nah, itu dia merasa itulah rumahnya dia. Jadi banyak makhluk yang gentayang di sana. Kalau kita sewa dengan biasa, kita mungkin nendang dia, ludahin dia. Jadi marah sama kita akan terganggu. Ya, ya. Nah, tetapi kalau kita mendoakan, itu dia mendapatkan makanan batin. Karena doa agama Buddha itu sangat jauh berbeda dengan agama lain. Jadi itu sangat bermutu lah. Sangat-sangat bermanfaat untuk kita sendiri maupun makhluk halusnya, dia dapat manfaat. Jadi makhluk itu dapat makan tiap hari. Pada satu saat dia pasti meningkat quality batinnya. Ketika dia meningkat batinnya, dia bahagia. Lalu ketika dia bahagia ini, siapa yang membantu dia? Oh, ternyata dialah big boss-nya. Dia membantu untuk usahanya lancar, semuanya bahaya tersingkirkan. Bisa dalam bahasa Indonesia nggak doanya? Boleh ada bahasa Indonesianya juga. Oke, baik. Baik, pemirsa Dhamma TV, persiapkan diri untuk segmen berikutnya. Kita akan bermeditasi bersama sambil merenungkan apa yang tadi sudah kita bicarakan tentang jasa orang tua. Ya, mungkin masih ada konflik ketika orang tua meninggal, kita masih belum terbebas dari konflik itu. Bagaimana? Mari kita renungkan bersama. Siapkan tempat yang nyaman, jauh dari keberisikan, dan kita nantikan segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Baiklah pemirsa Dhamma TV, marilah kita siapkan diri untuk bermeditasi bersama. Dan tentunya ketika back sound kita agak berisik, kita akan diuji konsentrasi dan fokus kita. Dan tentunya meditasi ini akan dibimbing oleh beliau yang mulia Bhikkhu Dhamma Wijayo Mahathera. Monggo Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, tugas ke dunia telah kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Itu penting untuk mencari kekayaan dunia kita. Sekarang kita bersama-sama memiliki tugas untuk mencari kekayaan dalam batin dan pikiran kita bersama, dengan memahami bahwa apapun juga yang merupakan beban tubuh jasmani, marilah kita lepaskan, rileks, santai, jangan terbebankan dengan tubuh kita. Demikian juga beban yang tadi yang ada dalam pikiran kita, marilah kita lepaskan dengan sungguh-sungguh, seolah-olah yang tadi sudah kita bereskan, kita buang di dalam memori, kosongkan dengan masalah kita, jadi kita pikiran bebas dari masalah itu. Saat ini tugas kita bagaimana bisa menyatu, memproses pikiran ini, bekerja dengan tepat arah, tepat gunanya, sehingga kita lebih memusat, lebih tenang, lebih damai, untuk bisa menemukan keheningan di dalam batin dan pikiran kita pribadi masing-masing. Dengan cukup berusaha dengan sungguh-sungguh, selalu memperhatikan nafas ini, memusat dengan nafas, sentuhan-sentuhan angin yang keluar dan masuk, terasa sejuk, terasa hangat. Disitulah kita perhatikan dengan sepenuh-penuhnya, dan sukacita selalu muncul, senang, gembira, dan selalu bahagia. Oleh karena kita masih sering baru pertama kali melatih meditasi ini, kita perlu penambahan kata-kata positif di dalam diri kita. Tarik nafas, ucapkan sadar, keluar nafas damai. Tarik nafas sadar, keluar nafas damai. Tarik nafas sadar,
keluar nafas, damai. Meditasi mulai. Saat ini kita memahami dan mengerti hidup kita tergantung pikiran kita masing-masing. Pikiran ini sangat gesit, sangat lincah, sangat liar, lari sesuka-sukanya. Menerima kenyataan ini dengan sukacita, tidak memberontak, tidak benci dengan pikiran yang gesit itu. Kita tetap bersahabat, tetap tersenyum dengan pikiran itu. Karena kita tahu, ketika kita ingin mendapatkan ketenangan, malah tidak tenang. Kita jengkel dan benci dengan pikiran itu. Di sanalah kita menciptakan masalah untuk pikiran kita. Marilah kita bersahabat. Terimalah. Tetap tersenyum. Memang wajar pikiran kita itu gesit, lincah, liar, lari sesuka-sukanya. Biarkanlah dia berproses apa adanya. Yang penting kita hanya sekedar mengamati dan sadar saja, dan tetap sambil tersenyum gembira menerima kenyataan itu. Yang sadar, yang ngamatin, yang tahu saja melihat gejolak pikiran seperti itu, tetap tersenyum, tetap gembira. Marilah kita menemukan sadar di dalam sadar itu hanya sebagai si pengetahu mengamatin pikiran yang memang begitu adanya. Terimalah apa adanya, cukup amatin, cukup sadarin, cukup tahu saja. Disinilah kunci ketenangan, kedamaian yang kita harapkan akan terwujud. Meditasi kesadaran yang kuat dan kokoh dimulai.
Semoga dengan kekuatan para Buddha yang maha suci, maha sadar, maha sempurna, menyinar-sinar kesempurnaannya ke dalam batin dan pikiran kita selalu jernih, hening, tenang, damai, dan selalu berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Satu. Terima kasih Bante. Baiklah pemirsa Dhamma TV, usai sudah Minute Your Mind kali ini, dan tentunya saya berharap kita akan ketemu lagi di MYM selanjutnya, dan kita akan belajar terus mengisi waktu di sisa waktu kita ini dengan sesuatu yang berkualitas. Saya Satna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukihoto Namo Buddhaya.